Selamat malam Yunita, perkenalkan nama aku Kurniawati Duareong, biasa dipanggil Nia. Aku asal dari Jakarta, kuliah di Universitas Trilogi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, jurusan Manajemen Pemasaran. Nah, boleh Yunita untuk memperkenalkan diri? Boleh Kak. Perkenalkan Kak Nia, nama saya Yunita Tiffany Gultom dari Universitas HKBP Mensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Stay di Samosir, tepatnya di Sumatera Utara. Mungkin nggak pernah dengar Danau Toba, saya berasal dari Samosir. Oke, kayaknya nggak usah pakai Kak kali ya, karena satu semester nih. Oh, Nah, kira-kira kamu punya sosial media yang aktif nggak nih Yun? punya Kak. Eh, Nia ya? Nia, punya. Apa tuh? Nanti follow-followan ya. Iya, siap. Di IG Yunita_Gultom. Oke. Kalau aku itu IG-nya biasanya Kurniawati DR17. Kalau TikTok itu Nia DR tapi cuma buat nge-scroll doang sama buat belanja. Karena kan di TikTok kan diskonnya besar ya, terus murah. Nah, kan kamu masuk sekolah ekspor pasti punya ketertarikan sendiri kan. Nah, ketertarikan apa sih yang membuat kamu pengen masuk sekolah ekspor sama harapan kamu yang ingin dicapai di si Bade ini? Oke, nah awalnya aku mau masuk sekolah sport ini nggak tahu. Aku taunya dari kawan dari Cycle 2. Jadi dia ngajak, yuk ayolah gabung di Sibade gitu. Apa itu Sibade? Nah, sekolah ekspor. Nanti di sini kau diiming-imingi satu wawasan, ilmu dari mentor-mentornya loh. Dari nggak hanya dari luar negeri, eh dari dalam negeri, tapi dari luar negeri juga ada. Jadi wawasanmu nggak cuma di situ-situ aja, apalagi kita dari ekonomi nih, pasti ada usaha. Nanti usahamu nanti atau rencana bisnis akan di eh, apa namanya itu Kak? Disebarluaskan kalau misalnya usahamu itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi harapanku untuk masuk si Bade ini kan Kak, di satu bisa selama berlangsungnya sekolah ekspor ini nilai atau capaian-capaian yang ditentukan oleh si Bade dapat berjalan dengan lancar dan ilmu dan wawasan yang serta pengalaman yang udah diajarkan di sini nanti dapat berguna untuk kemudian hari dalam jangka waktu panjang. Terima kasih. Kalau kakak sendiri? Kalau aku tuh ketertarikan aku sama si Bade itu karena satu alur. Kalau aku manajemen pemasaran, sistemnya tuh kayak menjual belikan, memasari produk. Nah, di sini tuh juga sama bisnis. Cuma bedanya pemasarannya harus keluar ke eksporter kan, ekspor. Nah, aku tuh pingin banget namanya kayak mengetahui cara-cara buat kayak dapet nama brand gitu loh. Kayak PT, CV itu kan pasti susah banget ya. Apalagi dapetin halal sama BPOM itu kan mungkin ribet pengelolanya. Mungkin dengan aku ikut sekolah ekspor ini, aku bisa lewat jalur pintas gitu. Mungkin sekolah ekspor bisa menyediakan jalur pintas untuk aku eh, bisa daftarin produk aku nantinya di BPOM atau di halal atau dimanapun, bahkan bisa ngekspor ke luar negeri gitu. Terus harapan aku jadi eksporter terbaik, terus bisa apa mendapat relasi karena kan dari berbagai daerah nih, ya kan. Siapa tahu nanti aku main ke Danau Toba bisa main nama kamu, terus aku minta tolong buat jualin di daerah kamu kan aku nggak tahu nih. Siapa tahu kamu juga minta tolong ke aku buat jualin daerahku, mungkin aku bisa tolong gitu kan relasi di sekolah ekspor ini kan banyak banget dari daerah kan. Nah, siapa tahu di dalamnya itu bisa saling tolong menolong gitu. Nah, kira-kira nih, kan kita disuruh buat rencana bisnis kan ke depannya. Nah, kamu udah kepikiran buat rencana bisnis belum?
Sejauh ini sih rencana atau bisnis belum punya, tapi kalau rencananya kan Kak, waktu semester 5, mungkin adalah Kakak pernah dengar mata kuliah kewirausahaan. Jadi di mata kuliah kewirausahaan ini disuruh membuat suatu produk, tapi nggak boleh kopas langsung, harus ada kreativitasnya. Jadi di dalam kelompok kami ini membuat pizza, pizza tapi beda dari pizza yang lain. Misalnya Eee, Kakak mungkin kurang tahu atau pernah dengar andaliman, suatu bumbu dapur dari Sumatera Utara. Jadi pizza andaliman ini rasanya kayak ketar-ketir di lidah gitu, Kak. Tapi kayak yang dibilang Pak Handito kemarin, kalau kita mengekspor barang ke luar negeri, pangan atau makanan, pasti itu banyak kelemahannya kan, Kak. Nah, satunya dalam jangka waktu yang kurun waktu lama, rasanya pasti udah hambar atau enggak semenarik yang baru diciptakan. Jadi sejauh ini masih remang-remang lah, Kak, masih abu-abu, semoga nanti dapat kesimpulan yang bagus. Kalau Kakak sendiri? Bagus tuh idenya, siapa tahu nanti kalau udah dicoba bisa bagi kali ya kalau enak. Kalau aku rencana bisnisnya tuh mau buat bubuk kemiri. Bubuk kemiri kan biasanya orang-orang taunya kayak bubuk, cabe, bubuk lada, gitu kan. Nah, aku pengen ngebuat bubuk kemiri. Kenapa aku mau buat bubuk kemiri? Karena kemirinya itu aku udah ada kebun sendiri, jadi aku nggak ngambil dari orang lain. Jadi untuk mengurangi jumlah pengeluaran juga sih jatuhnya kalau ngambil produk sendiri apa, bahan-bahan dari sendiri gitu. Nah, makasih ya Yunita udah mau sharing-sharing malam-malam, udah mau ngobrol nih malam-malam ya. Ya nggak apa-apa, Kak. Tutup Makasih ya, Kak. Kakak juga makasih. sama-sama. Iya.